Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat grup Bukan Gokil semuanya, sehat ya untuk hari ini ya. Nah sobat semua, akhirnya Pak Jokowi resmi melawan para begundal sakit hati ya. Pak Jokowi resmi melaporkan Roy Suryo CS tentang polemik ijazah palsu. Dan yang menarik, Roy Suryo itu sempat memohon untuk tidak dikriminalisasi. Roy. Lah kok bisa ngomong seperti itu? Kelompokmu terus-menerus sejak dulu menzolimi Pak Jokowi dengan fitnah-fitnah yang kau karak, berkedok sebagai pakar gitu loh. Tanpa alasan yang jelas menggeruduk rumah Pak Jokowi, menanyakan yang itu menjadi hak Pak Jokowi untuk menolak. Dan akhirnya sekarang rasain, saya sebagai rakyat biasa ini sangat setuju akan langkah yang diambil Pak Jokowi untuk tegas kan sekarang sudah nggak bisa di presiden, harus tegas Pak Jokowi dengan para pembenci Pak Jokowi, karena mereka ini tidak akan berhenti sampai di sini. Sekarang juga ada masalah baru lagi, yakni pelengseran Mas Gibran. Nanti juga akan digoreng oleh orang-orang seperti itu lagi, gitu loh ya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, berikut adalah video lengkapnya. Sempat tadi lihat live streaming ketika ada breaking news Joko Widodo selaku Presiden ke-7 Republik Indonesia itu tadi melaporkan kami gitu ya di Polda Metro Jaya. Seluruh rakyat Indonesia itu bisa menyaksikan bagaimana seorang pelapor itu harus membuktikan juga bahan-bahan yang dia miliki. Dalam hal ini adalah ijazahnya yang kita pertanyakan ataupun kita duga itu tidak benar alias palsu. Dan nanti kita uji dengan teknologi, kita uji dengan kebenaran dan mohon untuk tidak ada kriminalisasi. Ya, ini sebetulnya masalah ringan. Ya, urusan tuh ini jasa palsu, tetapi memang perlu dibawa ke ranah hukum agar semuanya jelas dan gamblang. Ya, itu aja dari saya. Nanti ditanyakan kepada tim kuasa hukum detailnya, ya. Pak, sebenarnya isunya udah lama, tapi kenapa akhirnya Pak Jokowi untuk melapor? Ya, dulu kan masih menjabat. Saya pikir sudah selesai. Ternyata masih berlarut-larut, sehingga ya dibawa ke ranah hukum akan lebih baik, sehingga sekali lagi nanti menjadi jelas dan gamblang. Tapi ini Pak Jokowi merasa ini politis nggak Pak? Dengan soal ijazah palsu kan sudah lama, merasa ini politis nggak? Nggak tahu. Ya, udah. Ini Jokowi sampai turun gunung melaporkan Pak, nggak kuasa hukumnya aja, kenapa harus Apanya? sampai Pak Jokowi ikut turun melapor? Delik aduan. Iya, delik aduan kan. Syarat memang harus saya sendiri datang. Ya. Setelah ini masih di Jakarta, ijazahnya Pak. Apanya? Tadi memperlihatkan ijazahnya ya Pak. Tadi memperlihatkan ijazah. Nanti tanyakan detail kepada tim kuasa hukum. Ya. Pak di dalam. Hah? Apanya? Ya, ditanya banyak. Tanya berapa pertanyaan tadi? 35. Iya. Ada pemeriksaan Menjadi untuk melakukan digital forensik ya terhadap ijazah Bapak, Pak. Digital forensik ini apa, Pak? Kalau diperlukan, ya silakan. Yang jelas sudah kita bawa ke ranah hukum. Ya. Pak, ini masih pidana umum atau setelah Pak? Ini dilaporkan tindak pidana umum atau? Sekarang masih di Jakarta. Ada 310, 311 KUHP, ada juga beberapa pasal di Undang-Undang ITE, antara lain 27A, dan juga pasal 32 dan pasal 35 Undang-Undang ITE. Itu semua sudah disampaikan. Pelapornya itu semua nanti dalam lidik, tapi tentunya dalam semua rangkaian peristiwa itu kita sudah sampaikan kepada para penyidik, semua barang-barang bukti-bukti
yang sudah kita sampaikan, peristiwa-peristiwanya. 24 objek. Ada 24 video ya, sekitar 24 objek yang kita sudah Pak Jokowi sudah laporkan juga, yaitu juga diduga dilakukan oleh beberapa pihak. Mungkin inisialnya kalau boleh saya sampaikan RS, kemudian ES, ada juga inisial T, ada inisial K juga. Nah, tapi kami tentunya sudah menyerahkan ini kepada para penyidik, dan penyelidik mungkin masih sekarang tahapannya, sehingga kami hormati dan kami akan menyerahkannya kepada pihak polisian yang untuk menjelaskan lebih lanjut. ES, RS lagi, ada T, ada K. Mantan Menteri berarti. Mari kita ikuti proses hukumnya. Ya. Tentunya kan nanti kalau alat buktinya cukup akan dipanggil. Itu mereka buktikan, Pak. Ada mereka foto-foto sudah bersama Pak Jokowi. Bahwa ada 1-2 foto yang beredar di sosial media misalkan, di sana tidak ada Pak Jokowi, ya tidak mungkin juga 88 orang itu ngumpul berbarengan. Tetapi misalkan ada dalam satu gelombang itu yang bersamaan dengan Pak Jokowi, ada. Asli foto itu bisa dipertanggungjawabkan. Ada nggak di teman-teman seangkatan Ada, Jokowi? Pak. Tunggu dulu, pertanyaan saya belum kelar. Yang juga pakai kacamata, yang nyata-nyata nggak boleh kan pakai kacamata di foto ijazah. Itu juga perlu kita luruskan agar tidak simpang siur aturan-aturan yang berlaku pada saat itu. Menurut saya, Pak, ini menurut saya sepertinya aturan itu tidak baku-baku banget pada saat itu. Kenapa? Karena ada pembuktian dari beberapa kampus, bukan hanya UGM, ada juga yang pakai kacamata pada tahun itu ya. Kemudian dari pihak UGM sendiri, saya dikirimkan foto oleh beberapa orang. Ini orang yang mengatakan dirinya kuliah di UGM. Saya juga pakai kacamata, dia bilang. Itu bisa saya buktikan, Bu. Ijazahnya. Dokumentasi waktu dia ijazah menggunakan pakai kacamata. Ada itu. Nah, maksud saya begini, kalau sekarang kita mengatakan bahwa berangkat dari argumentasi-argumentasi yang ada, bahwa setiap kali kita mengkritik tentang ijazah itu, bahwa itu membuat kita mengatakan itu palsu, berarti data-data orang lainnya juga palsu dong. Misalkan contoh penggunaan Times New Roman itu, kalau yang lain menggunakan Times New Roman juga berarti kan palsu yang lain. Kan kita komparatif ini. Kalau sekarang menggunakan kacamata juga palsu, berarti orang-orang yang lain juga palsu dong. Nah, sekarang enggak masalah tanda tangan. Kalau yang lain juga tidak ditandatangani pada saat itu, berarti 44 yang ditunjukkan oleh UGM itu juga palsu dong. Karena ada beberapa yang tidak ditandatangani, Pak. Serius saya. 44 skripsi yang dibuka oleh kolega dari Pak Lisman itu memang ada yang tidak ditandatangani. Nah, kalau kita sudah masuk pada hal yang tadi secara komprehensif itu, mulai dari masuk sampai kuliah itu bisa dibuktikan, lalu apa yang dikhawatirkan oleh UGM menyampaikan kepada publik bahwa memang benar ini sudah wisuda, terlepas dari apakah ini yang disampaikan oleh orang yang pada saat itu bersentuhan secara dengan sejarahnya atau tidak. Tetapi kan secara kelembagaan mereka bisa membuktikan. Bayangkan, Pak, ada data-data yang memang tidak dipublikasi, seperti nilai-nilai Pak Jokowi pada semesternya, terus pembayaran kuliahnya, itu ada di UGM. Ada itu, Pak. Nanti UGM kalau misal diminta oleh pengadilan itu pasti akan menghadirkan. Jadi pendekatan sejarah ini saya memang tidak terlalu detail gitu untuk mengakui, tapi beberapa hal yang membuat saya berpikir bahwa ini memang harus dilawan. Persepsi-persepsi yang sudah beredar ini memang bisa dibuktikan dengan cara ini. Saya masih penasaran. Jadi Mas Dian dapat foto ijazah Jokowi itu dari Pak Andi tadi ya? Bukan. Dari siapa? Saya izin untuk tidak membuka dulu